Merhaba, Kadasler, welcome back to my channel. Pada episode kali ini aku bakalan bercerita ke kalian tentang tripku ke Serbia untuk pertama kalinya. Dan aku sendirian ke Serbia tanpa Fatih. Tadi kan kalian juga lihat kalau Fatih cuma nge-treat aku ke Bandara Sabia Gökçen, seperti itu. Dan ini aku sedang menunggu jadwal flightku. Jadi aku flight itu jam 6 sore dan nanti tiba di Serbia juga jam 6 sore. Jadi Serbia sama Turki itu selisihnya 2 jam ya. Jadi Turki lebih cepat dibandingkan Serbia, maksudku seperti itu. Dan sekarang aku sedang menunggu di premium lounge-nya Sabia Gökçen International Airport. Dan ini kenapa aku nunggu di sini, karena ini adalah suatu keberuntungan. Teman aku itu punya American Express dan dia tuh punya fasilitas kayak bisa nunggu di premium lounge dan dapetin diskon kayak gitu. Jadi kalau misalkan normal nggak punya American Express, nunggu di sini itu bayarnya sekitar 59 euro per orangnya. Tapi kalau misalkan punya American Express cuman ke charge 49 euro per orangnya, seperti itu Arkadaşlar. Di sini juga udah enak banget tempat duduknya, sofa kayak gini. Terus kemudian bisa ambil makanan sepuasnya, minuman sepuasnya, dan makanannya menurut aku enak juga. Terus kemudian dessertnya enak kayak gitu. Jadi mantap deh. Nah, sekarang ini aku menuju ke gate karena sudah hampir jam 5. Ini aku juga pertama kali ke Bandara Sabia Gökçen, dan ini bandaranya tidak sebesar Istanbul Airport ya Arkadaşlar. Dan ini adalah bandara yang ada di Turki di Asia side atau di bagian Asianya. Kalau Istanbul Airport itu kan di bagian Europe-nya, kalau ini di bagian Asia. Nah, aku pakai Anadolu Jet by Turkish Airlines. Nah, di pesawatku juga ini tidak ada entertainment-nya Arkadaşlar. Aku juga nggak tahu, padahal internasional ya, tapi kok nggak ada ininya. Mungkin karena deket kali ya. Jadi naik pesawat dari Turki Sabia Gökçen ke Serbia itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam 35 menitan Arkadaşlar. Nah, sekarang kalian juga bisa menikmati wisata udara. Bagus banget nih. Dan aku juga beruntung aku bisa duduk di window side atau di dekat jendela. Dan di Serbia itu cuacanya lagi dingin Arkadaşlar. Jadi aku juga sudah bersiap memakai pakaian tebal. Jadi aku akan liburan di Serbia dari tanggal 5 Januari sampai 10 Januari 2024 Arkadaşlar. Yeay! And finally sampai juga di Bandara Nikola Tesla yang ada di Serbia, dan sekarang sedang menunggu kopernya temanku. Dan tara, surprise juga, ini adalah view dari kamar hotel aku. Aku tuh nggak tahu kalau kamar hotel aku tuh bakalan dapat view kayak gini. Jadi aku stay di downtownnya Belgrade, Serbia. Dan harga hotel yang ada di downtown itu biasanya kan mahal, tapi ini murah, terjangkau untuk rupiah maupun Turkish lira. Ini adalah menu breakfastnya. Dan hati-hati ya Arkadaşlar, karena di Serbia ini banyak sekali menu babi. Jadi kalian harus teliti ketika kalian memilih makanan. Ada orange juice dan air putih dan kopi. Dan ini dia makananku. Aku pilih yang aman-aman aja, dan temanku juga pilih yang aman-aman aja. Sabe aqui, estou a passear.
Konser barusan itu deket banget sama hotel aku, Arcada Selar, dan itu tuh panggungnya gede banget. Aku kira kan bakalan ada konser apa gitu ya, dan ternyata itu adalah peringatan Natal. Oke, sekarang aku lagi jalan-jalan mengelilingi kota Belgrade. Dan sebagai informasi aja Arcada Selar, mata uang di Serbia itu memakai dinar Serbia, bukan euro ya. Walaupun Serbia itu letaknya ada di Eropa, tapi mata uangnya menggunakan dinar Serbia. Dan dinar Serbia itu lebih rendah dibandingkan rupiah dan Turkish lira. Jadi kalau misalkan kalian kesini itu nukerin dari rupiah ke dinar atau Turkish lira ke dinar, itu tuh kalian bakalan dapetin banyak. Jadi harga-harga di Serbia ini bisa tergolong lebih murah dibandingkan di Indonesia ataupun di Turki. Jadi trip atau liburan ke Eropa dengan budget murah, Serbia bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Seperti itu Arcada Selar. Dan sepanjang aku jalan-jalan ini, kota Serbia ini atau Belgrade yang ada di downtownnya ini bagus banget view-nya, cantik-cantik, Eropa banget kayak gitu. Dan ini dia ada restoran-restorannya kayak gitu. Jadi sekarang kita jalan-jalan online ya Arcada Selar. Dan tenang aja, karena aku stay-nya itu di Belgrade, jadi orang-orang di sini itu rata-rata bisa bahasa Inggris, dan kalian itu kalau pergi ke sini itu mudah banget untuk komunikasi sama orang-orang yang ada di Belgrade, Serbia ini. Seperti itu Arcada Selar. Pohon Natalnya gede banget di sini. Dan di sini juga jarang perempuan menggunakan hijab. Tapi walaupun aku pakai hijab, orang-orang tuh juga nggak memandang kayak ngeri atau gimana gitu ya Arcada Selar. Tetap biasa aja mandang aku gitu. Jadi aku tetap merasa nyaman jalan-jalan di Serbia. Sekarang ini suhunya sekitar 3 derajat Celcius. Ya itu ada panda. Jadi aku dari tadi lihat resto-resto ada boneka gede-gede banget. Tadi panda 2 couple. Terus ada beruang juga couple ya kan. Ini juga masih sedikit sepi Arcada Selar. Dan oh iya, hampir lupa. Jadi di Serbia itu sepanjang aku naik taksi juga dari airport ke hotel aku itu tuh banyak banget slot. Banyak tempat-tempat slot atau judi seperti itu. Dan huruf atau bahasa Serbia itu menurut aku hampir sama kayak Rusia Arcada Selar hurufnya yang dipakai. Jadi bukan kayak huruf Latin kayak punya Indonesia gitu atau bahasa Inggris gitu enggak, tapi huruf-hurufnya pakai kayak Rusia. Tapi di tempat-tempatnya itu juga selalu ada bahasa Inggrisnya kayak gitu. Jadi itu memudahkan kita juga cara bacanya seperti apa dan maksudnya itu apa gitu. Ya, dan di sini banyak banget anjing. Tapi bedanya dengan Turki, kalau di Serbia itu anjingnya tuh ada yang punya. Kalau di Turki itu kan
anjingnya banyak gitu ya, nggak ada yang punya gitu ya kan, walaupun sudah divaksin sama pemerintah tapi anjingnya itu kan nggak ada yang punya. Tapi kalau di sini itu setiap anjing itu selalu ada yang punya, dan anjingnya itu macem-macem, dan anjingnya tuh kayak di make upin gitu Arkadaşlar. Jadi aku dari tadi jalan-jalan itu ngelihat banyak anjing yang pada pakai kostum-kostum lucu-lucu gitu. Where will we go? There. Okay. See. Rumah-rumah di Serbia juga sama seperti Turki, jadi kayak apartemen menjulang tinggi seperti itu Arkadaşlar. Dan di Serbia juga bendera banyak gitu ya, kita bisa melihat banyak bendera yang ada di Serbia, sama dengan Turki. Di mana-mana bendera, cinta tanah air ya Arkadaşlar. Nah ini sekarang kita ada di dekat danau. Ini udah jauh dari downtown si Arkadaşlar. Jadi kalau jalan-jalan ke luar negeri, siap-siap kalian harus jalan jauh ya Arkadaşlar. Bip. Dari tadi tuh aku tuh ngelihatin view-nya di sini tuh bagus-bagus banget. Jadi bener-bener estetik. Walking. Jadi target kita berjalan 25.000 langkah, tapi baru sampai 2.000 langkah. Terima kasih. Jadi temen aku itu juga sudah pernah ke Indonesia, jadi dia sudah tahu kayak bahasa basic orang Indonesia, kayak terima kasih dan lain sebagainya tuh dia sudah tahu Arkadaşlar. What's flag? Wow. Bip. Oke Arkadaşlar, sekian ini untuk video Trip to Serbia episode 1. Jangan lupa untuk stay tune minggu depan untuk bisa melihat episode kedua tentang masih sama tentang tripku ke Serbia. Nah kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung ketik saja di kolom komentar, nanti akan aku jawab. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya Arkadaşlar. Have a nice day, see you next video, gule-gule. Nah.